Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang membawa pengaruh positif, memotivasi, dan mendorong kita untuk berkembang. Namun ada pula yang justru menjadi racun bagi kesehatan mental, emosional, bahkan arah hidup kita. Orang-orang seperti ini seringkali tidak terlihat berbahaya di awal. Mereka bisa saja tersenyum, bersikap ramah, atau bahkan memberi bantuan di momen tertentu. Tetapi di balik itu, mereka menyimpan sifat dan kebiasaan yang dapat merugikan kita, baik secara langsung maupun perlahan. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk bijak memilih lingkungan, menjaga jarak dari pengaruh buruk, dan melindungi pikiran kita dari polusi moral. Dalam video ini kita akan membahas 7 tipe orang berbahaya yang sebaiknya dihindari. Bukan untuk membenci, tetapi untuk menjaga diri dan memastikan kita tetap berada di jalur yang benar menuju kehidupan yang tenang dan bermakna. First, si manipulator halus. Manipulator halus adalah tipe orang berbahaya yang bekerja di balik layar. Mereka tidak menyerang secara terbuka, tidak berteriak, apalagi mengancam. Justru mereka hadir dengan sikap yang tampak bersahabat, peduli, bahkan perhatian. Di awal perkenalan, mereka bisa menjadi pendengar yang baik, memberi bantuan kecil, atau seolah-olah selalu mendukung kita. Tetapi di balik keramahan itu mereka memiliki tujuan tersembunyi, mengendalikan arah pikiran, keputusan, dan tindakan kita demi keuntungan mereka sendiri. Bedanya dengan orang yang memberi saran tulus, manipulator tidak benar-benar memikirkan kepentingan kita. Semua yang mereka lakukan dihitung sebagai investasi untuk mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Mereka ahli membaca emosi, mengetahui kapan kita merasa lemah, lelah, atau butuh dukungan. Pada saat itulah mereka menyelipkan pengaruhnya. Salah satu senjata utama mereka adalah guilt tripping, membuat kita merasa bersalah ketika tidak memenuhi permintaannya. Kalimat seperti, kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti mau bantu. Atau, aku kan sudah banyak bantu kamu, masa kamu nggak mau balas? Sering mereka gunakan. Ini memanfaatkan rasa empati kita untuk menekan keputusan sehingga kita merasa tidak punya pilihan selain menuruti. Dalam Stoikisme, ini adalah bentuk kehilangan kendali atas diri. Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita memegang kendali penuh atas pikiran dan tindakan kita. Bukan ketika kita membiarkan orang lain memegangnya. Ketika kita menyerah pada tekanan manipulator, kita sedang menyerahkan kemudi hidup kita kepada mereka. Sedikit demi sedikit, hingga tanpa sadar seluruh arah hidup kita dikendalikan dari luar. Manipulator juga sering menggunakan pujian beracun. Misalnya, kamu kan orang yang paling bisa diandalkan, jadi cuman kamu yang bisa melakukan ini. Yang terdengar seperti sanjungan, tetapi sebenarnya membuat kita merasa terikat untuk melakukan apa yang mereka mau. Bentuk lain adalah memainkan peran sebagai korban. Mereka akan menceritakan penderitaan mereka secara dramatis, membuat kita merasa harus ikut menanggung beban, padahal masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Yang membuat tipe ini berbahaya adalah mereka tidak selalu terlihat jahat. Kadang mereka benar-benar melakukan hal baik untuk kita, tetapi tetap dengan niat untuk memanfaatkan di masa depan. Ini membuat kita bingung membedakan antara bantuan tulus dan bantuan yang bersyarat. Disinilah prinsip Stoikisme penting, menilai segala sesuatu berdasarkan maksud dan nilai yang terkandung, bukan sekadar penampilan luar. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, kenali pola rasa bersalah yang tidak sehat. Jika setiap interaksi membuat kita merasa harus menuruti atau tidak enak untuk menolak, besar kemungkinan ada manipulasi. Kedua, bangun batasan yang jelas. Menolak bukan berarti kita orang jahat. Dalam Stoikisme, menolak hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup kita adalah bentuk integritas. Kita tidak diciptakan untuk menjadi boneka bagi ambisi orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, jika itu bukan sesuatu yang benar, jangan lakukan. Jika itu bukan kebenaran, jangan katakan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kewajiban moral untuk memenuhi permintaan yang tidak benar atau tidak adil, meskipun disampaikan dengan cara yang manis. Ketiga, latih ketegasan tanpa emosi berlebihan.
Manipulator sering mencoba memancing reaksi emosional, entah marah, bersalah, atau terharu, agar kita kehilangan logika. Saat kita tetap tenang, bicara singkat dan jelas, mereka akan kehilangan pijakan untuk mengendalikan kita. Keempat, batasi akses mereka terhadap informasi pribadi. Semakin sedikit yang mereka tahu tentang kelemahan dan kebutuhan kita, semakin kecil peluang mereka memanfaatkannya. Stoikisme mengajarkan untuk tidak membuka semua sisi diri kepada semua orang. Kebijaksanaan berarti tahu kapan harus berbagi dan kapan harus menyimpan. Terakhir, sadari bahwa memutus atau menjaga jarak dari manipulator mungkin akan memicu drama. Mereka bisa memposisikan diri sebagai korban, membicarakan kita ke orang lain, atau mencoba pendekatan baru yang lebih halus. Namun, itu adalah ujian konsistensi kita. Hidup yang damai tidak mungkin tercapai jika kita terus membiarkan orang lain menekan, mengatur, dan mengarahkan hidup kita tanpa kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah harta yang tak ternilai. Untuk menjaganya, kita harus berani melepaskan hubungan yang membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri, meskipun hubungan itu terlihat baik di permukaan. Dengan begitu, kita tetap menjadi pemegang kemudi hidup, bukan penumpang di kapal yang dikendalikan orang lain. 2. Si pengadu domba. Pengadu domba adalah tipe orang yang hidup dari perpecahan. Mereka seperti api kecil yang ditiup-tiup agar menjadi besar, menyebarkan percikan konflik ke sana-sini. Mereka jarang memulai pertikaian secara terbuka, tetapi sangat lihai memprovokasi di balik layar. Dalam bahasa sehari-hari, mereka dikenal sebagai provokator atau tukang adu mulut. Tetapi modus mereka jauh lebih halus dan seringkali sulit dibuktikan. Mereka bekerja dengan cara membawa informasi dari satu pihak ke pihak lain, tetapi informasi itu biasanya sudah dimodifikasi, dipotong, atau dibumbui. Tujuannya jelas, menciptakan kesalahpahaman, menumbuhkan rasa curiga, dan memicu permusuhan. Mereka menikmati kekacauan yang timbul, karena dalam situasi seperti itu mereka merasa berkuasa. Kalimat pembuka favorit pengadu domba biasanya adalah, "Jangan bilang siapa-siapa, ya," atau "Kamu tahu enggak, dia ngomongin kamu begini." Kata-kata ini terdengar seperti bentuk kepercayaan, padahal sebenarnya adalah jebakan. Begitu kita terpicu emosi, mereka akan memindahkan cerita itu ke pihak lain dengan versi yang berbeda. Hasilnya, hubungan yang sebelumnya harmonis bisa retak tanpa alasan yang jelas. Dari sudut pandang stoikisme, pengadu domba adalah sumber gangguan batin yang tidak perlu. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Mengikuti arus provokasi orang seperti ini hanya membuat kita kehilangan ketenangan dan membuang energi untuk konflik yang tidak ada gunanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kehormatan kita tidak ditentukan oleh kata orang, melainkan oleh tindakan kita sendiri. Yang membuat pengadu domba berbahaya adalah kemampuannya memposisikan diri sebagai pihak netral atau bahkan korban. Mereka sering berkata, "Aku cuma nyampein biar kamu tahu," seolah-olah tujuan mereka adalah melindungi kita. Padahal yang mereka inginkan hanyalah reaksi emosional yang bisa mereka manfaatkan untuk memancing drama berikutnya. Ada dua alasan utama mengapa orang menjadi pengadu domba. Pertama, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu materi, dukungan, atau posisi. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan psikologis akan rasa berkuasa dan perhatian. Mereka senang melihat orang lain berdebat, karena itu membuat mereka menjadi pusat informasi dan kendali. Bagaimana cara menghadapi tipe ini menurut stoikisme? Jangan langsung percaya pada kabar yang dibawa. Ingat ajaran Epictetus, jangan terganggu oleh sesuatu yang belum tentu benar. Kita harus memeriksa fakta sebelum bereaksi. Tahan diri untuk tidak memberi reaksi emosional. Pengadu domba mengandalkan emosi kita untuk melanjutkan permainan mereka. Semakin kita marah, semakin besar bahan bakar yang mereka dapat. Batasi percakapan pribadi dengan mereka. Jangan memberi mereka informasi yang bisa dipelintir dan disebarkan. Semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin sedikit yang bisa mereka gunakan. Jangan ikut menyebarkan cerita. Bahkan jika cerita itu benar, menyebarkannya hanya akan membuat kita ikut berperan dalam perpecahan.
Stoikisme mendorong kita untuk menjaga ucapan, karena kata-kata memiliki kekuatan membangun atau menghancurkan. Seneca mengingatkan bahwa kita sering kali menyesali kata-kata yang diucapkan, tetapi jarang menyesali diam kita. Diam bukan tanda lemah, melainkan bentuk pengendalian diri. Pengadu domba hanya bisa bertahan jika ada orang yang mau menjadi pendengar dan penyebar. Ketika kita memilih untuk tidak memberi mereka ruang, mereka akan kehilangan kekuatan. Dan yang terpenting, kita tidak membiarkan pikiran kita menjadi medan pertempuran yang dipenuhi prasangka dan kemarahan. Dalam hidup, hubungan yang sehat dibangun atas dasar kepercayaan. Sekali kepercayaan itu rusak, sulit untuk diperbaiki. Itulah mengapa menjaga jarak dari pengadu domba bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga menjaga keharmonisan di sekitar kita. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang berbuat salah terhadap dirinya sendiri. Artinya orang yang mengadu domba pada akhirnya sedang merusak dirinya sendiri. Tugas kita bukan membalas, melainkan memastikan kita tidak ikut terseret dalam kerusakan itu. Dengan menjaga ucapan, menahan reaksi, dan memilih lingkungan yang sehat, kita tetap berada di jalur hidup yang damai dan terarah. 3. Si tukang mengeluh. Si tukang mengeluh adalah tipe orang yang selalu melihat sisi gelap dari segala sesuatu. Tidak peduli situasinya, mereka akan menemukan alasan untuk merasa tidak puas. Baginya, hujan terlalu deras, panas terlalu terik, pekerjaan terlalu berat, dan orang lain selalu kurang memuaskan. Hidup bagi mereka adalah serangkaian masalah yang tak pernah berhenti, dan mereka menjadikan keluhan sebagai bahasa sehari-hari. Perlu kita bedakan antara orang yang sedang benar-benar menghadapi kesulitan dan membutuhkan teman bicara, dengan tukang mengeluh. Orang yang tulus mencari dukungan biasanya memiliki tujuan. Mereka ingin mencari solusi atau setidaknya meringankan beban hati. Sedangkan tukang mengeluh tidak mencari penyelesaian, melainkan ingin menarik perhatian, mendapatkan simpati terus-menerus, atau sekadar menegaskan pandangan negatif mereka terhadap hidup. Stoikisme memandang keluhan yang berlebihan sebagai racun mental. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Artinya, jika kita memandang hidup dengan kacamata keluhan, kita akan menemukan alasan untuk tidak bahagia setiap hari. Masalahnya berada di sekitar tukang mengeluh akan memengaruhi kondisi emosional kita. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, penularan emosi. Jika kita sering mendengar keluhan, apalagi dari orang yang dekat, tanpa sadar kita bisa ikut meniru pola pikir negatif mereka. Awalnya kita mungkin hanya mendengarkan, tetapi lama-lama cara pandang itu meresap ke dalam pikiran. Kita mulai melihat masalah sebelum melihat peluang, kesulitan sebelum melihat jalan keluar. Tukang mengeluh juga sering memposisikan dirinya sebagai korban keadaan. Mereka merasa semua masalah berasal dari luar diri dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya. Misalnya, ketika gagal mendapatkan promosi, mereka menyalahkan bos yang pilih kasih, rekan kerja yang tidak kompeten, atau sistem yang tidak adil, tanpa mau mengakui bahwa mereka mungkin perlu meningkatkan keterampilan. Menghadapi tipe ini memerlukan kesabaran dan batasan yang jelas. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak larut dalam masalah yang berada di luar kendali kita. Kita bisa mendengarkan, tetapi jangan sampai ikut memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Jika kita merasa interaksi mulai menguras energi, kita berhak mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih positif atau produktif. Salah satu cara efektif adalah mengubah keluhan menjadi pertanyaan solusi. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kerjaanku ini bikin stres," kita bisa menjawab, "Kalau begitu, apa yang bisa kamu ubah supaya lebih ringan?" Dengan begitu, kita tidak sekadar menjadi telinga pasif, tapi mendorong mereka berpikir lebih konstruktif. Namun kita juga perlu siap bahwa tukang mengeluh seringkali menolak saran. Mereka bisa berkata, "Iya, tapi itu nggak akan berhasil," atau "kamu nggak ngerti situasinya." Pada titik ini, kita harus sadar bahwa bukan tugas kita untuk mengubah mereka. Kita hanya bisa mengendalikan respons kita, bukan pikiran dan kebiasaan mereka.
Seneca dalam tulisannya mengingatkan, hidup singkat dan kita membuang banyak waktu untuk mengeluh. Waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan keluhan yang tidak membangun adalah waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Bukan berarti kita harus memutus hubungan secara total, apalagi jika orang tersebut adalah keluarga atau teman dekat. Tetapi, penting untuk menjaga jarak emosional. Kita bisa tetap berinteraksi sambil membatasi durasi dan intensitas percakapan yang penuh keluhan. Kita juga bisa memilih untuk tidak selalu merespons setiap keluhan, karena diam kadang lebih efektif daripada memberi perhatian berlebih. Pada akhirnya, hidup akan selalu menghadirkan tantangan. Namun, perbedaan antara hidup yang tenang dan hidup yang penuh stres seringkali terletak pada cara kita menanggapi tantangan itu. Jika kita memilih untuk fokus pada solusi, kita akan lebih kuat menghadapi kesulitan. Jika kita memilih untuk bergabung dalam paduan suara keluhan, kita akan kehilangan kekuatan itu. Maka, berhati-hatilah dengan tukang mengeluh. Bukan hanya karena mereka membawa energi negatif, tetapi karena tanpa sadar, mereka bisa mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan lensa yang salah. Sebagaimana diajarkan dalam stoikisme, kebahagiaan bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari sikap batin kita sendiri. 4. Si tukang drama. Tipe orang berbahaya berikutnya yang perlu Anda hindari adalah si tukang drama. Mereka adalah orang-orang yang seakan hidupnya adalah panggung sandiwara. Segala sesuatu yang terjadi, sekecil apapun, bisa mereka ubah menjadi cerita dramatis yang memancing emosi orang di sekitarnya. Bahkan masalah sepele seperti antrean panjang di minimarket bisa mereka bumbui layaknya kisah tragedi besar. Tujuan mereka sederhana, mendapatkan perhatian, simpati, atau bahkan pembelaan dari orang lain, meskipun kenyataannya tidak seburuk yang mereka ceritakan. Si tukang drama tidak hanya membuat dirinya lelah, tetapi juga menyedot energi emosional orang-orang di sekitarnya. Setiap interaksi dengan mereka sering berakhir dengan Anda yang merasa capek secara mental. Mereka pandai memainkan kata-kata, ekspresi, bahkan nada suara untuk membuat cerita terdengar lebih memilukan atau menegangkan. Kadang mereka sengaja melebih-lebihkan fakta agar terlihat sebagai korban atau membentuk narasi di mana mereka menjadi pusat dari segala masalah. Bagi seorang stoik, tipe seperti ini adalah ujian kesabaran sekaligus pengendalian emosi. Filsafat stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, bukan larut dalam drama yang tidak perlu. Saat kita terbawa arus emosi yang mereka bangun, kita kehilangan kendali atas pikiran dan reaksi kita. Inilah yang berbahaya. Bukan hanya karena kita ikut terjebak dalam konflik yang bukan milik kita, tetapi juga karena lama-kelamaan kita bisa terbiasa melihat masalah dengan lensa yang berlebihan. Yang lebih rumit, si tukang drama ini sering menggunakan hubungan emosional untuk membuat orang lain sulit menolak. Mereka akan berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau mendengarkan aku?" Atau, "Kamu satu-satunya orang yang bisa mengerti aku." Kalimat-kalimat seperti ini adalah jebakan halus yang membuat kita merasa bersalah jika tidak terlibat. Padahal tanggung jawab kita bukanlah menjadi wadah drama orang lain, apalagi jika drama itu hanya diciptakan untuk mendapatkan perhatian. Dampak buruk dari terus-menerus berinteraksi dengan si tukang drama adalah kelelahan mental, kehilangan fokus, bahkan gangguan pada hubungan kita dengan orang lain yang sebenarnya lebih sehat. Waktu dan energi kita yang seharusnya digunakan untuk hal produktif akan terkuras habis hanya untuk mendengarkan keluhan, konflik, atau cerita penuh bumbu yang tidak ada habisnya. Dalam jangka panjang, kita bisa kehilangan ketenangan batin dan mulai merasa hidup ini dipenuhi masalah. Padahal sebagian besar bukan masalah kita. Cara terbaik menghadapi tipe orang seperti ini adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Dengarkan secukupnya, tapi jangan merasa harus ikut menyelesaikan semua masalah mereka. Apalagi jika masalah itu hanya hasil dari imajinasi yang dilebih-lebihkan. Kita juga perlu belajar membedakan antara seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan seseorang yang hanya ingin memelihara dramanya sendiri. Mengutip prinsip stoikisme, kita harus menjaga pikiran tetap jernih dan tidak membiarkan diri terseret oleh badai emosi orang lain.
Ingat, hidup ini sudah cukup menantang tanpa kita harus menambah beban dengan masalah yang tidak perlu. Bijaksanalah memilih interaksi karena ketenangan adalah aset yang harus dijaga dengan baik. Dan salah satu langkah terbaik untuk menjaganya adalah dengan menghindari si tukang drama yang hanya menjadikan hidup kita sebagai panggung kedua untuk pertunjukan mereka. 5. Si penghasut kebencian. Ada satu tipe orang yang diam-diam bisa merusak hubungan, persahabatan, bahkan keharmonisan sebuah komunitas. Si penghasut kebencian. Mereka adalah sosok yang menikmati kekacauan sosial, senang melihat orang-orang saling berseteru, dan merasa puas ketika berhasil menanamkan rasa curiga atau permusuhan di antara orang lain. Dalam dunia nyata maupun dunia digital, tipe orang seperti ini selalu ada. Dan mereka sering beroperasi dengan cara yang licik serta terselubung. Si penghasut kebencian biasanya tidak akan menyerang langsung secara frontal. Mereka lebih memilih menggunakan bisikan, gosip, atau informasi yang dibelokkan untuk memicu konflik. Mereka akan menambahkan bumbu pada cerita, menyisipkan kalimat-kalimat yang menimbulkan prasangka, atau mengulang informasi dengan nada yang memancing emosi. Bahkan jika mereka hanya mengatakan setengah kebenaran, mereka tahu betul bahwa itu cukup untuk menyalakan api kebencian. Orang seperti ini cenderung pandai membaca celah dalam hubungan antar manusia. Mereka tahu siapa yang punya masalah dengan siapa, siapa yang sedang sensitif, dan siapa yang mudah terbawa emosi. Lalu mereka akan memanfaatkan kelemahan ini untuk membuat jurang di antara pihak-pihak tersebut. Tujuannya bisa beragam. Ada yang melakukannya demi keuntungan pribadi, demi membangun citra sebagai pihak yang paling bisa dipercaya, atau sekadar demi kesenangan melihat orang lain berkonflik. Jika kita perhatikan, ada tanda-tanda khas dari si penghasut kebencian. Pertama, mereka jarang berbicara secara langsung kepada orang yang menjadi subjek pembicaraan. Mereka lebih senang berbicara di belakang layar, mengadu domba satu pihak dengan pihak lain. Kedua, mereka sering memposisikan diri sebagai korban atau pihak yang netral, padahal diam-diam merekalah yang melemparkan batu pertama. Ketiga, mereka pandai memancing emosi orang lain dengan bahasa yang memprovokasi, seperti, "Kamu tahu tidak apa yang dia bilang tentang kamu?" Atau, "Aku sih cuma kasih tahu, biar kamu hati-hati." Filsafat stoikisme memandang tipe orang seperti ini sebagai pengganggu ketenangan batin. Epictetus pernah mengingatkan bahwa kita harus waspada terhadap orang-orang yang ucapannya memicu emosi negatif, karena itu adalah racun bagi pikiran kita. Jika kita membiarkan kebencian yang mereka tanamkan bertumbuh, kita akan kehilangan kendali atas diri kita sendiri, dan akhirnya hidup kita akan dikendalikan oleh emosi, bukan akal sehat. Menghadapi si penghasut kebencian memerlukan ketegasan dan kejernihan berpikir. Pertama, kita perlu memeriksa fakta sebelum mempercayai sebuah cerita. Jangan langsung bereaksi terhadap informasi yang memancing emosi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ini informasi lengkap atau hanya versi yang sudah dibelokkan? Kedua, hindari menjadi bagian dari rantai penyebaran kebencian. Jika kita ikut menyebarkan gosip atau amarah, kita secara tidak langsung menjadi kaki tangan si penghasut itu sendiri. Selain itu, penting untuk menjaga batasan dengan orang seperti ini. Jika kita sudah menyadari bahwa seseorang sering membawa cerita yang memecah belah, kurangi interaksi yang memberi mereka ruang untuk mempengaruhi kita. Bukan berarti kita harus bersikap kasar atau memusuhi mereka secara terbuka, tetapi kita perlu menjaga jarak agar pikiran kita tetap bersih dari racun yang mereka tebarkan. Dalam banyak kasus, penghasut kebencian akan kehilangan kekuatannya jika orang-orang di sekitarnya tidak memberi umpan. Mereka hidup dari perhatian dan reaksi orang lain. Jika tidak ada yang merespons provokasi mereka, api yang mereka nyalakan akan padam dengan sendirinya. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, ketenangan batin adalah benteng terkuat kita. Jangan biarkan kata-kata yang memecah belah menguasai hati dan pikiran kita. Ingat, kebencian adalah beban, dan seringkali beban itu bukan milik kita, melainkan titipan dari orang lain yang ingin melihat kita runtuh.
Jika kita bisa menjaga diri dari pengaruh si penghasut kebencian, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga hubungan, persahabatan, dan kedamaian di lingkungan kita. Pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah saat kita bisa tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak menjadi alat bagi orang yang ingin menebar permusuhan. 6. Si penarik energi. Ada sebagian orang yang, entah disengaja atau tidak, selalu meninggalkan kita dalam keadaan lelah, kosong, dan seperti kehilangan semangat hidup setelah berinteraksi dengan mereka. Orang seperti ini sering disebut sebagai energy vampire atau penarik energi. Mereka tidak selalu jahat secara terang-terangan, tetapi sifat dan kebiasaan mereka membuat kita terkuras secara mental, emosional, bahkan fisik. Si penarik energi bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang selalu mengeluh tanpa henti, mengundang simpati kita terus-menerus tanpa pernah mau mencari solusi. Ada yang terlalu dramatis, membuat masalah kecil menjadi besar demi mendapat perhatian. Ada pula yang terus membicarakan hal-hal negatif, mengomentari hidup orang lain, atau menularkan rasa cemas dan takut seakan-akan dunia ini selalu diambang kehancuran. Intinya, setelah berbicara dengan mereka, kita merasa seperti kehilangan motivasi, tidak fokus atau bahkan bad mood tanpa alasan jelas. Ciri utama si penarik energi adalah pola interaksi yang tidak seimbang. Mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Dalam setiap percakapan, mereka lah pusatnya dan kita berperan sebagai penampung masalah, emosi, atau keluhan mereka. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah benar-benar mendengarkan kita. Hubungan seperti ini pada akhirnya bukan lagi interaksi sehat, melainkan menjadi beban yang pelan-pelan mengikis kekuatan batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa pikiran kita menjadi bentuknya sesuai dengan apa yang kita izinkan untuk mengisinya. Artinya, jika kita terus membiarkan energi negatif masuk tanpa filter, lambat laun kita akan ikut terbentuk menjadi pribadi yang pesimis, mudah marah, atau kehilangan arah. Menghadapi si penarik energi tidak berarti kita harus langsung memutuskan semua hubungan, apalagi jika orang itu adalah keluarga atau rekan kerja. Namun, kita perlu menetapkan batas yang jelas. Misalnya, ketika mereka mulai mengeluh berlebihan, kita bisa mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih netral atau positif. Jika mereka terus-menerus ingin mencurahkan keluhan tanpa mau mencari solusi, kita bisa menegaskan bahwa kita tidak dalam posisi untuk membantu atau memberi mereka saran profesional seperti konselor atau psikolog. Yang terpenting adalah menjaga benteng batin kita tetap kokoh. Kita harus sadar bahwa energi adalah sumber daya yang berharga, sama seperti waktu dan uang. Jika kita terus menghabiskannya untuk orang-orang yang tidak menghargainya, maka kita akan kehabisan tenaga untuk hal-hal yang benar-benar penting. Sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan bergizi untuk tetap sehat, pikiran pun membutuhkan lingkungan yang sehat dan positif untuk tetap kuat. Stoikisme juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan bersalah ketika harus menjaga jarak. Menetapkan batas bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk perawatan diri. Dengan menjaga energi kita tetap utuh, kita justru bisa memberikan versi terbaik dari diri kita kepada orang-orang yang benar-benar menghargai dan membutuhkannya. Si penarik energi mungkin tidak selalu berniat buruk, tetapi jika kita terus membiarkan diri terhisap oleh mereka, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Maka belajarlah mengenali tanda-tandanya, menjaga batasan, dan mengarahkan energi pada hal-hal yang membangun. Ingatlah, energi yang kita miliki adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan, dan tidak semua orang pantas mendapat akses tak terbatas terhadapnya. 7. Si penentang diam-diam. Tipe orang yang satu ini adalah musuh yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya, karena mereka bergerak di bawah permukaan. Mereka tidak akan menyerang kita secara terbuka, tidak akan berteriak atau berkonfrontasi langsung, tetapi diam-diam menyusun langkah untuk menghambat, meruntuhkan, atau bahkan menjatuhkan kita. Inilah yang membuat si penentang diam-diam sangat berbahaya.
Mereka beroperasi dengan strategi yang halus, tanpa meninggalkan jejak jelas. Dan seringkali membuat kita ragu apakah mereka benar-benar lawan atau hanya salah paham. Biasanya, penentang seperti ini memiliki sikap yang tampak ramah di permukaan. Mereka bisa tersenyum di hadapan kita, menanyakan kabar, atau bahkan memuji pencapaian kita. Namun di balik itu, mereka tidak senang melihat kita maju. Mereka mungkin merasa terancam oleh perkembangan kita, iri dengan keberhasilan kita, atau sekadar tidak ingin kita mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada mereka. Dan alih-alih menunjukkan penolakan secara langsung, mereka memilih cara yang lebih licik, membocorkan informasi, menyebarkan keraguan, atau menciptakan situasi yang membuat kita kehilangan pijakan. Semua dilakukan di balik layar. Ciri khas si penentang diam-diam adalah kemampuannya memanfaatkan celah kecil yang seringkali kita abaikan. Mereka mungkin terlihat mendukung, tetapi saat ada kesempatan, mereka akan mengubah arah dukungan itu menjadi batu sandungan. Misalnya, ketika kita mengusulkan ide dalam sebuah rapat, mereka mungkin menyanjung ide tersebut di depan umum, namun setelah itu menyampaikan kepada pihak lain bahwa ide kita tidak realistis. Atau mereka bisa saja memberikan informasi yang salah secara halus, sehingga kita membuat kesalahan yang akan merugikan kita sendiri. Dalam dunia pertemanan, tipe ini bisa menjadi orang yang selalu berkata, "Aku senang kok kalau kamu sukses." Tetapi di balik layar, mereka mengomentari kita dengan nada meremehkan atau menyinggung harga diri kita di hadapan orang lain. Mereka mungkin tidak pernah secara langsung melarang kita maju, namun mereka menabur bibit keraguan di pikiran kita, membuat kita mulai mempertanyakan kemampuan dan arah yang sedang kita tempuh. Secara psikologis, penentang seperti ini sering digerakkan oleh rasa tidak aman yang mendalam. Mereka merasa bahwa kesuksesan kita adalah ancaman bagi posisi atau harga diri mereka. Bukannya fokus mengembangkan diri, mereka memilih untuk menahan orang lain agar tidak melampaui mereka. Dan sayangnya, karena strategi mereka begitu tenang dan tersembunyi, kita seringkali baru menyadari dampak buruknya setelah semuanya terlambat. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati dengan cermat bukan hanya apa yang orang katakan, tetapi juga pola tindakan mereka. Orang yang benar-benar mendukung kita akan menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Jika seseorang terlihat mendukung tetapi seringkali membuat kita terhambat atau kehilangan kepercayaan diri, maka kita perlu waspada. Sikap tenang dan observasi tajam menjadi kunci dalam menghadapi tipe ini. Jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis, dan jangan pula gegabah menuduh tanpa bukti. Kumpulkan fakta, lihat polanya, dan lindungi diri dari pengaruh mereka. Cara terbaik menghadapi si penentang diam-diam adalah dengan menjaga jarak secara emosional dan profesional. Jangan membocorkan rencana atau kelemahan kita kepada mereka, dan jangan berharap dukungan penuh dari orang yang tidak tulus. Fokus pada tujuan, perkuat jaringan dengan orang yang benar-benar tulus mendukung, dan gunakan prinsip stoik. Kendalikan hal-hal yang ada dalam kuasa kita, abaikan hal-hal yang berada di luar kendali. Dengan begitu, strategi mereka tidak akan mampu meruntuhkan kita, karena kita sudah berdiri di atas fondasi yang kuat. Dalam perjalanan hidup, kita akan berjumpa dengan berbagai macam orang. Ada yang tulus membantu, ada pula yang hadir membawa pelajaran pahit. 7 tipe orang berbahaya yang telah kita bahas. Si manipulator halus, si pengadu domba, si tukang mengeluh, si tukang drama, si penghasut kebencian, si penarik energi, hingga si penentang diam-diam adalah cermin dari sisi gelap perilaku manusia yang dapat mengikis ketenangan, merusak hubungan, bahkan melemahkan diri kita jika tidak diwaspadai. Stoikisme mengajarkan kita untuk memelihara ketenangan batin, menjaga integritas, dan memilih lingkungan yang sehat. Menghindari orang-orang seperti ini bukan berarti kita membenci mereka, melainkan kita melindungi diri dari racun yang dapat merusak mental, moral, dan arah hidup kita. Kita tidak selalu bisa mengubah perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya berkuasa mengatur bagaimana kita meresponsnya. Belajarlah untuk mengamati tanda-tanda sejak awal.
Bangun batasan yang jelas, gunakan logika dalam menilai setiap situasi, dan jangan biarkan rasa bersalah memaksa kita bertahan di lingkungan yang tidak sehat. Ingatlah, waktu dan energi adalah sumber daya terbatas yang terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang-orang yang hanya mengurasnya. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk memilih siapa yang layak berada di lingkaran terdekat kita. Dengan menjauh dari 7 tipe orang berbahaya ini, kita memberi ruang bagi pertumbuhan, kedamaian, dan hubungan yang membangun. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama mereka yang justru menenggelamkan kita.